sangat terharu. Bacaan diinspirasi dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 13 ayat 21 sampai dengan 33, ayat 36 sampai dengan 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja Aku bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti Aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal Aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suatu hari saya diajak teman mengunjungi seorang ibu muda di rumahnya. Tampak kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Si ibu terbaring lemah di kamarnya yang beraroma pesing dan dia merintih kesakitan. Tangan dan kaki kirinya kaku, tak bisa digerakkan. Ketika kami menyapa, memegang dan mendoakannya, si ibu meneteskan air mata sambil mengucapkan terima kasih. Mungkin dia terharu karena beroleh perhatian dari orang yang baru dikenalnya. Membayangkan kisah Yesus
saat perjamuan terakhir bersama murid-muridnya sungguh memilukan. Yesus sangat terharu ketika melihat dalam mata batinnya bahwa salah seorang muridnya akan mengkhianatinya dan murid-murid lainnya akan lari meninggalkannya dengan rasa takut, bingung, dan kecewa. Bahkan murid yang akan diserahkan tongkat kepemimpinan gerejanya pun akan menyangkalnya sampai 3 kali. Padahal Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Mereka telah menghabiskan banyak waktu dan sukacita bersama. Mereka telah menjadi saksi berbagai mujizat, seperti yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang kerasukan roh jahat dibebaskan, bahkan yang meninggal pun dihidupkan Yesus. Mereka juga dikenyangkan ketika lapar. Mereka telah diselamatkan Yesus ketika badai dan ombak menerjang perahu. Banyak pelajaran berharga telah diajarkan Yesus. Baru saja Yesus membasuh kaki semua muridnya untuk memberi teladan melayani, agar murid-muridnya juga berbuat demikian sebagai orang yang berada di inner circle dengan Yesus. Lalu Yesus menjadi sangat terharu karena harus segera meninggalkan murid-murid yang sangat dikasihinya dalam keadaan mereka yang belum siap. Namun Yesus taat pada kehendak Bapa, dan waktunya telah tiba baginya untuk memuliakan Bapa dan dipermuliakan. Yesus tahu bahwa semua harus terjadi. Meski hatinya sangat terharu, namun cintanya mengalahkan segala pikiran, budi, dan kehendak. Kehendaknya adalah melaksanakan kehendak dan rencana Bapanya, menuntaskannya hingga sempurna. Meski harus menyerahkan segala milik termasuk harkat, martabat, hingga nyawa sebagai manusia dan Allah. Demikian juga ketika sang ibu muda beroleh perhatian dan uluran tangan dari seksi kesehatan gereja. Kondisinya berangsur membaik. Harapan mulai terpancar di wajahnya. Dia berujar, jika dia sembuh, dia ingin aktif melayani di gereja. Maukah kita turut melayani bersama Yesus setelah menerima begitu banyak mujizat dan kasih darinya? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Berikan kami kepekaan hati untuk senantiasa merasakan betapa besarnya kasih-Mu. Tuntunlah kami agar mau melayani gereja-Mu dalam diri orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Amin.